Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam pagi hari ini dengan renungan singkat dari Jemaat Yosodipuro. Pada pagi hari ini, renungan yang ingin saya sampaikan dengan judul Hidup yang Menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama ditegaskan bahwa di akhir zaman ini kita harus hidup berkenan kepada Allah. Kita akan melihat dari kehidupan Henokh yang adalah gambaran dari orang percaya di akhir zaman ini. Henokh artinya kehidupan yang didedikasikan kepada Tuhan. Pengangkatan seperti yang dialami oleh Henokh bukanlah fantasi, tetapi tidak untuk semua orang. Yang terjadi dengan Henokh apabila disimpulkan adalah berjalan bersama Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan diangkat. Dalam Ibrani 11 ayat 5 diterangkan bahwa Henokh mengalami pengalaman diubahkan dalam sekejap. Dari tubuh yang fana, diubah menjadi tubuh kemuliaan dalam menjalani hari-hari hidup ini. Mari kita kokohkan perjanjian dengan Tuhan, yaitu dengan cara yang pertama, hidup dalam kerendahan hati. Dalam Mika 6 ayat 8, Tuhan membenci kesombongan. Apabila kita ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Timotius 4 ayat 3 sampai 4 dan 4, 2 Petrus 3 ayat 11, berjaga-jagalah penuh kewaspadaan agar kita tidak dilanda tsunami kenajisan. Tetapi biarlah kita untuk dilanda tsunami kekudusan kerajaan Allah. Ajar anak-anak dan keluarga kita untuk hidup kudus. Hidup kudus berarti berjalan bersama Tuhan setiap saat. Perhatikan dengan siapa kita bergaul. Karena kehendak Tuhan adalah pengudusan diri kita. Yang ketiga adalah hidup dalam harmoni. 1 Tesalonika 4 ayat 9 dan 10. Sekarang ini banyak orang garang, mudah tersinggung, tidak mau mengampuni. Yang menjadi tujuan hidup kita adalah tujuan ilahi, yaitu hubungan yang lebih intim dengan Tuhan dan sesama. Harmoni tidak perlu sama, sudut pandang mungkin berbeda, tetapi saling mengasihi. Kiranya di Mazmur 133 itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang keempat, hidup dalam kejujuran. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Salah satu ciri kita sebagai putra-putri kerajaan Allah adalah hidup dalam kejujuran. Ingat, harta hasil rampasan tidak boleh masuk ke dalam rumah Tuhan. Bagi Tuhan, penting sekali cara kita mendapatkan hasil dalam hidup kita. Yang kelima, hidup dalam pengharapan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 diterangkan, ingat, bukan orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Tetap lakukan kehendak Tuhan, karena pengharapan kita padanya adalah pasti. Bagaimana agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, menurut segala perintahnya. 1 Yohanes 3 ayat 22, Yesaya 48 ayat 18. Miliki hati yang taat dan turut dengan apapun yang Tuhan katakan. Yang kedua, sabar menderita karena Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Banyak orang yang kalah dalam battle of silence
perang diam dan membalas fitnah, amarah dan lain, biarlah Tuhan yang membalas. Menghormati orang tua, Kolose 3 ayat 20, yang sedang bekerja di dunia adalah roh kedurhakaan. Hormatilah orang tua rohani dan jasmani. Jangan mencari kesalahan kecil dari pemimpin itu sama dengan pemberontakan. Selanjutnya, memberi korban ucapan syukur dan menolong orang lain. Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Yang selanjutnya, memberi untuk kepentingan kerajaan Allah. Filipi 4 ayat 16 sampai 19. Ini waktunya untuk memberkati hamba-hamba Tuhan dan Tuhan yang akan memberkati saudara. Mari dalam menjalani hari-hari ini, pastikan hidup kita dengan tujuan ilahi, hidup menyenangkan Tuhan. Maka kita akan melihat hidup kita masuk dalam kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan. Biarlah hari ini hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat firman-Mu pagi ini. Biarlah ini menguatkan iman kami untuk dapat hidup menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.